Dinikahi aktor Korea secara rahasia, tapi malam pertama bikin aku takut sampai menangis. Pernahkah kamu mencintai seseorang yang seharusnya tak bisa kau miliki? Seseorang yang hidup di dunia penuh sorotan, penuh fans, penuh rahasia? Aku pernah. Aku hanyalah perempuan biasa dari Jakarta, tak punya kecantikan seperti idol, tak punya popularitas, tak juga kekayaan. Tapi entah bagaimana, aku terlibat dengan aktor Korea terkenal, idola jutaan orang. Dan saat ia melamarku diam-diam, aku bilang, ya. Tapi malam pertama kami bukan tentang cinta, melainkan ketakutan. Karena malam itu, aku tahu, dia bukan seperti yang selama ini kukira. Namaku Rara. Lahir dan besar di Jakarta, dengan hidup yang bisa dibilang biasa saja. Aku bukan influencer, bukan orang kaya, apalagi selebritas. Aku hanya seorang perempuan 27 tahun yang bekerja sebagai penerjemah lepas, khususnya untuk bahasa Korea. Ya, mungkin satu-satunya hal tak biasa dalam diriku adalah kemampuanku berbicara bahasa Korea cukup lancar, hasil dari kegemaranku menonton drama Korea sejak SMA, hingga akhirnya aku kuliah di jurusan sastra Korea. Hari itu seharusnya jadi hari kerja biasa. Aku sedang santai di rumah kontrakan sempitku ketika tiba-tiba telepon berdering dari seorang kolega. Ra, lo bisa bantu dadakan nggak? Ada syuting iklan brand Korea, bintang tamunya Hyun Jae. Aku hampir menjatuhkan gelas di tangan. Hyun Jae? Yang itu? Yang main di Autumn Prayer? Iya. Mereka butuh interpreter di lokasi. Yang sebelumnya sakit. Tanpa pikir panjang, aku ambil jaket, buru-buru naik ojek online, dan meluncur ke lokasi syuting yang ternyata disewa eksklusif di resort mewah di puncak. Sesampainya di sana, semua terasa seperti mimpi. Kru sibuk, sutradara asing berteriak-teriak, dan suasana penuh tekanan profesional. Aku menyerahkan ID-ku, diberikan headset, lalu diarahkan ke ruang tunggu artis. Katanya, aku perlu meninjau ulang naskah bersama aktor utamanya. Dan di sanalah dia, Hyun Jae. Aslinya lebih tampan daripada di layar. Kulitnya putih pucat, sorot matanya tajam tapi lembut, dan ketika dia tersenyum, aku mengerti kenapa jutaan fans tergila-gila padanya. Aku berdiri kaku, mencoba tidak gugup. Dia melihatku sebentar, lalu tersenyum singkat. Kamu interpreter? Aku mengangguk. Iya, saya, Rara. Kami mulai membahas beberapa bagian skrip yang terasa janggal saat diterjemahkan. Tak kusangka, dia sangat teliti dan sopan. Tapi di sela diskusi, dia berkata, kamu tidak seperti orang lain di sini. Aku mengernyit. Maksudnya? Semua orang seperti memakai topeng. Kamu terlihat nyata. Kata-kata itu entah kenapa menancap di hatiku. Hari itu berlalu cepat. Aku kembali ke rumah dengan lelah, tapi ada senyum yang tidak bisa kucabut dari bibir. Kupikir itu hanya momen sekali lewat. Sebuah kebetulan manis. Tapi aku salah besar. Karena sejak hari itu, dunia yang kukenal mulai bergeser. Dan aku tak pernah lagi menjadi perempuan biasa yang tenang di balik layar. Beberapa hari setelah syuting itu selesai, aku kembali ke rutinitas seperti biasa. Kupikir pertemuan dengan Hyun Jae akan berakhir begitu saja, cukup menjadi kenangan manis yang bisa kuceritakan saat reuni kampus nanti. Tapi ternyata takdir punya rencana lain. Sore itu, saat aku baru saja menyelesaikan transkrip terjemahan, ponselku bergetar. Nomor asing. Aku hampir tak mengangkatnya, tapi entah kenapa, jariku menekan tombol hijau. Annyeong, ini Rarasi? Suara laki-laki beraksen Korea terdengar di seberang. Iya, ini saya. Maaf. Ini siapa? Saya manajer Park, asisten pribadi Hyun Jae. Dia meminta kontak Anda karena ingin bertemu lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Bertemu? Untuk apa? Dia tertarik belajar bahasa Indonesia. Kami sedang mencari tutor privat, dan dia bersikeras ingin Anda yang mengajar. Aku terdiam. Di satu sisi, ini kesempatan langka. Di sisi lain, terlalu aneh. Tapi suara dalam hati kecilku berkata, mungkin kamu perlu melihat sejauh mana ini bisa pergi. Dan begitulah, seminggu kemudian aku datang ke sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta. Di sana, aku kembali bertemu Hyun Jae,
kali ini tanpa make up, hanya memakai hoodie, celana training, dan senyum ramah yang sangat manusiawi. "Kamu datang," katanya singkat. Lalu dia menyeduhkan teh untukku sendiri. Kami mulai kelas dengan membahas frasa-frasa dasar, tapi yang terjadi bukan sekadar pelajaran. Obrolan kami meluas. Tentang makanan favorit, tentang masa kecil, tentang hidup sebagai selebritas. Di balik sorotan kamera, aku melihat sisi lain dari seorang pria yang kesepian. "Aku suka malam hari di Jakarta," katanya suatu kali sambil menatap jendela. "Tidak ramai fans, tidak ada kamera. Hanya tenang." Aku hanya mendengarkan. Tapi perlahan, aku mulai membuka diri. Menceritakan keluargaku yang sederhana, tentang masa kecilku di Bogor, tentang ayahku yang dulu supir bajai dan ibuku yang masih menjual gorengan di pinggir jalan. "Aku iri padamu," katanya tiba-tiba. "Iri? Kenapa?" "Kamu punya kehidupan nyata. Sedangkan aku, hanya hidup dari harapan orang lain." Sejak saat itu, pertemuan kami tak lagi sekadar les. Kadang dia mengajakku makan malam diam-diam di restoran kecil, kadang ke taman kota saat tengah malam. Kami saling mengenal bukan sebagai bintang dan penggemar, tapi sebagai dua manusia yang mencoba saling memahami. Tapi di balik kebersamaan itu, ada bayangan yang mulai tumbuh. Ia selalu menghindar dari tempat ramai. Bahkan saat aku ingin mengabadikan momen dengan swafoto biasa pun, dia menolak. "Aku tidak bisa muncul denganmu di media," katanya suatu malam. Aku mengerti. Tapi tetap saja, perasaan ini tumbuh tanpa permisi. Dan aku mulai takut, karena mencintai seseorang sepertinya. Seperti mencintai bulan, indah, tapi jauh dan tak bisa digenggam. Makin hari, hatiku seperti ditarik ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, aku tahu betapa istimewanya hubungan yang sedang terjadi. Karena aku mengenalnya sebagai pria biasa, bukan sebagai sosok idola jutaan orang. Tapi di sisi lain, aku hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap pertemuan kami adalah perjudian. Bukan hanya karena paparazzi, tapi juga karena perasaan yang tak boleh berkembang, tapi justru tumbuh semakin liar. Dia memberiku perhatian yang tak pernah kuterima dari siapapun sebelumnya. Dia ingat tanggal ulang tahunku, mengirimkan ramen saat tahu aku sakit. Bahkan membuat playlist lagu-lagu campuran Korea dan Indonesia untuk menemaniku bekerja. Tapi di setiap hal kecil yang ia lakukan, ada batas tak terlihat. Ia bisa menatapku dengan dalam, tapi kemudian memalingkan wajah. Bisa tertawa bebas bersamaku, tapi langsung menutup diri begitu ponselnya berdering. "Apa kita ini nyata?" tanyaku suatu malam saat kami duduk di bangku taman, ditemani suara jangkrik dan lampu kota yang redup. Dia tak langsung menjawab. Hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tak tahu." Dan kalimat itu membuat dadaku sesak. Setiap hari aku hidup dengan dua versi dari diriku. Rara yang tertawa di depan Hyun Jae, dan Rara yang menangis diam-diam setelah pintu apartemen ditutup. Aku tak bisa cerita ke siapa-siapa. Sahabatku pun tak tahu. Semua rasa ini kupendam sendiri, karena ku tahu, aku bukan siapa-siapa di dunia tempat dia berasal. Rasanya seperti mencintai lukisan di museum. Kau boleh berdiri di dekatnya, tapi tak bisa menyentuhnya. Karena begitu menyentuh, alarm akan berbunyi, dan kau akan diusir dari ruangannya. Puncaknya terjadi saat sebuah artikel gosip muncul. Isinya tentang Hyun Jae terlihat bersama seorang perempuan Asia Tenggara di restoran Seoul. Foto yang buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup untuk membuat para penggemarnya gelisah. Meski bukan wajahku yang tampak, aku tahu itu kami. Saat aku menanyakan hal itu padanya, dia terdiam lama. "Aku akan melindungimu," katanya akhirnya. "Tapi sampai kapan kita sembunyi?" tanyaku, hampir putus asa. "Aku bukan bayangan." Dia menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya, matanya penuh luka. "Rara, aku mencintaimu. Tapi dunia ini tidak akan menerimamu." "Belum." Dan malam itu, aku pulang dengan langkah lunglai. Aku menatap langit kamar kontrakanku yang bocor sedikit. Berpikir, mungkin ini memang salah. Mungkin aku terlalu berani mencintai seseorang yang tidak hidup di dunia yang sama. Tapi 1 minggu kemudian, segalanya berubah. Karena malam itu, dia mengetuk pintu rumahku dengan mata basah dan suara bergetar.
Aku tidak bisa kehilanganmu. Lalu dari balik saku jaketnya, ia mengeluarkan kotak kecil berisi cincin tipis. Menikahlah denganku. Diam-diam. Tak perlu dunia tahu. Cukup kau dan aku. Aku menatap cincin itu seperti menatap sesuatu yang indah tapi juga penuh bahaya. Benda kecil itu menggambarkan harapan, sekaligus ketakutan. Hyun Jae menatapku tak berkedip. Ia bukan aktor saat itu. Ia bukan selebritas. Ia hanya pria yang sedang jatuh cinta, takut kehilangan, dan memilih jalan terlarang untuk mempertahankan yang ia anggap miliknya. Aku tahu ini tak adil, katanya lirih. Kau pantas menikah di tempat terbuka, di hadapan orang-orang yang kau cintai. Tapi kalau kita lakukan itu, semuanya akan hancur. Aku akan hancur. Kau juga. Aku tak menjawab langsung. Tapi malam itu, aku tidak menolaknya. 3 minggu kemudian, kami terbang ke Busan. Di lereng gunung yang sepi dan penuh pepohonan cemara, kami menikah secara sipil. Tanpa gaun putih. Tanpa pesta. Hanya 2 orang saksi, manajernya dan seorang temannya yang pendeta rahasia. Kami menandatangani dokumen pernikahan dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Saat aku mengucapkan janji, suara dalam hatiku bertanya, apakah ini benar? Tapi saat ia memegang tanganku, bibirnya menyentuh keningku, dan ia berbisik, akhirnya kamu milikku, aku memilih untuk mempercayai cinta. Kami kembali ke Seoul, ke rumah yang ia beli diam-diam di pinggiran kota. Rumah itu cantik, minimalis, dan terasa seperti dunia kecil yang hanya kami miliki berdua. Setiap malam, kami masak bersama, menonton film lawas, tertawa kecil, seolah hidup ini hanya milik kami. Namun kebahagiaan itu seperti kabut. Indah, tapi tak bertahan lama. Karena Hyun Jae berubah. Tepat setelah pernikahan, ada malam-malam di mana ia tidak masuk kamar. Ada saat-saat ia berdiri diam di depan jendela, memandangi langit, bibirnya bergerak tanpa suara. Seolah bicara dengan sesuatu, atau seseorang. Pernah suatu malam, aku bangun dan melihatnya duduk sendirian di pojok ruang tamu, tubuhnya gemetar. Ketika kutanya kenapa, dia hanya menjawab singkat, aku sedang menenangkan diri. Dan saat aku menyentuh pundaknya, ia mendadak tersentak seperti orang ketakutan. Aku mulai resah. Suasana rumah yang tadinya hangat menjadi aneh. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat hidup bersama kami di sana. Lalu malam itu datang. Malam di mana seharusnya kami melewati malam pertama sebagai suami istri. Aku mengenakan baju tidur putih yang ia pilihkan, menyemprotkan parfum lembut di pergelangan tangan, dan membuka pintu kamar pelan. Namun kulihat dia berdiri membelakangi jendela, lampu ruangan temaram, dan wajahnya tertutup bayangan. Hyun Jae, panggilku. Dia tidak langsung menjawab. Lalu perlahan, dia menoleh. Dan sorot matanya, bukan seperti biasanya. Ada sesuatu yang kelam. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada yang harus kau tahu malam ini, katanya dengan suara datar. Sebelum kau menyentuhku lebih jauh, kau harus tahu, siapa aku sebenarnya. Hatiku berdegup cepat. Kata-kata Hyun Jae seperti palu yang menghantam dadaku. Cahaya lampu gantung yang redup memantulkan bayangan samar di wajahnya, membuat sosok yang biasanya terlihat begitu hangat kini tampak asing, dingin dan jauh. Tanganku yang menggenggam gagang pintu mulai gemetar, sementara pikiranku berusaha menolak segala kemungkinan buruk yang terlintas. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ia berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah ia juga sedang memikul beban yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramahnya. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, dan berkata tanpa menatapku, aku tak pernah benar-benar sendirian. Aku berdiri kaku. Ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Aku punya rahasia. Bukan skandal. Bukan wanita lain. Tapi sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang bahkan tidak akan dipercaya orang kalau kukatakan terus terang. Ia menarik napas panjang, lalu akhirnya mendongak dan menatapku. Matanya tak lagi lembut. Ada trauma. Ada kesedihan. Dan di balik itu, ada ketakutan. Beberapa tahun lalu, adik kembarku meninggal karena depresi dan tekanan media. Kami sangat dekat. Kami berbagi segalanya, termasuk mimpi jadi aktor. Saat dia meninggal, aku,
kehilangan setengah dari diriku. Tapi itu belum selesai. Karena sejak saat itu, aku sering melihatnya dalam mimpi. Bahkan dalam pantulan kaca. Dalam bayangan. Dalam sepi. Aku menelan ludah. Nafasku memburu. Kamu bilang ini, semacam penglihatan? Ia mengangguk. Awalnya kupikir itu hanya halusinasi. Tapi kemudian mulai terjadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pintu terbuka sendiri. Lagu yang kami rekam bersama tiba-tiba terdengar di speaker padahal tidak pernah kuputar. Dan setiap malam aku hendak mencintai seseorang secara penuh, dia muncul. Marah. Menatapku, seperti menyalahkanku karena aku hidup, dan dia tidak. Tanganku mencengkeram ujung kaus tidurku. Jadi, malam ini, ia menatapku penuh luka. Aku tak ingin kamu menjadi korban dari bayangan itu. Karena kamu bukan sekadar cinta. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi justru karena itu, dia akan muncul. Aku tahu. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Jendela terbuka dengan sendirinya, padahal tak ada angin. Hawa dingin menyeruak masuk. Aku menjerit pelan, melangkah mundur. Hyun Jae segera memelukku dari belakang, tubuhnya dingin dan bergetar. Aku minta maaf. Tapi aku mencintaimu. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu, termasuk dia. Malam itu bukan malam yang romantis. Bukan malam yang diwarnai pelukan dan bisikan cinta. Tapi malam di mana aku duduk dalam diam, di samping suamiku yang diburu oleh bayangannya sendiri. Malam di mana aku bertanya, bagaimana bisa mencintai seseorang yang hidup berdampingan dengan roh masa lalunya? Malam itu berlalu dalam kesunyian yang menyesakkan. Kami tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding kamar, mata terpaku pada tirai yang perlahan berayun, seolah disentuh sesuatu yang tak terlihat. Sementara Hyun Jae duduk memeluk lutut di lantai, matanya kosong. Tak ada pelukan. Tak ada kata manis. Hanya detak jam dinding dan napas kami yang berat dan tak sinkron. Pagi menjelang, dan sinar matahari menyusup melalui celah jendela. Tapi tidak ada hangat yang datang bersamanya. Hanya rasa asing. Aku merasa seperti telah memasuki dunia yang bukan milikku, dan menikahi seseorang yang berdiri di ambang dua alam, hidup dan mati. Hyun Jae akhirnya berdiri. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia mendekatiku perlahan. Kamu masih di sini, bisiknya lirih, seperti tak percaya. Aku menatapnya dalam. Haruskah aku pergi? Ia diam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku tak akan memintamu tinggal. Tapi aku juga tak ingin kau pergi. Aku tahu ini terlalu berat. Aku tahu aku menyembunyikan terlalu banyak darimu. Aku menyela, tapi kamu tak pernah mempermainkan perasaanku, kan? Ia mengangguk cepat. Tidak. Semua yang kita lewati, nyata. Aku tak berpura-pura. Aku menunduk. Hatiku masih berkecamuk. Cinta itu tetap ada. Tapi dibalut ketakutan, dibayangi keraguan. Aku mencintai pria yang menyimpan kesedihan yang dalam, kesedihan yang menjelma menjadi roh saudaranya sendiri, menghantui setiap relung hidupnya. Beberapa hari berikutnya kami hidup seperti dua orang asing di rumah yang sama. Ia mencoba ceria, tapi sorot matanya tak bisa menipu. Ia mengajakku menonton film, memasak, mengobrol seperti dulu. Tapi setiap malam, ia menghindari tidur. Ia menulis, membaca, atau sekadar duduk diam di balkon sampai fajar. Dan aku semakin sering menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena menyesal telah menikahinya. Tapi karena tak tahu bagaimana caranya mencintai seseorang yang bahkan belum selesai mencintai dirinya sendiri. Atau saudaranya yang telah pergi. Puncaknya terjadi saat aku menemukan surat tulisan tangan di dalam laci meja kerja Hyun Jae. Surat itu ditujukan untuk adik kembarnya. Isinya penuh penyesalan, permintaan maaf, dan pengakuan bahwa ia sering bermimpi berada di tempat saudaranya, bukan sebaliknya. Saat ia melihatku membaca surat itu, ia tak marah. Hanya berkata, kau berhak tahu semuanya. Dan saat itu, aku sadar. Selama ini dia tidak hanya menyembunyikan kebenaran dariku. Dia juga menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Malamnya, aku duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku menggenggam tangannya. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayangan,
kataku. Aku tahu, jawabnya pelan, tapi aku tak tahu bagaimana cara keluar. Kita mulai dengan satu langkah. Satu saja. Kita hadapi ini, bersama. 1 bulan setelah malam yang mengubah segalanya, aku dan Hyun Jae mulai hidup seperti pasangan normal. Meski definisi normal bagi kami tidak pernah benar-benar ada. Kami tetap merahasiakan pernikahan kami dari publik. Dan ia tetap menjalani pekerjaannya sebagai aktor papan atas dengan senyum dan sorot mata yang hanya bisa kutebak keasliannya. Tapi di balik layar, ada perubahan kecil yang berarti. Ia mulai rutin menemui terapis. Awalnya enggan, tapi setelah malam di mana bayangan adiknya kembali menghantui mimpinya, ia menyerah. Aku menemaninya diam-diam, menunggu di luar ruangan sambil menahan tangis. Aku tahu ini bukan proses sehari 2 hari. Tapi itu langkah awal. Dan bagiku, itu cukup. Kami juga mulai menata rumah, bukan sekadar untuk dihuni, tapi untuk disembuhkan. Hyun Jae memberanikan diri memindahkan barang-barang peninggalan adiknya ke gudang, menyimpan foto-foto mereka dalam album yang ia letakkan di rak tertutup. Aku tidak menghapusnya, katanya padaku. Aku hanya belajar meletakkannya di tempat yang benar. Ada malam-malam di mana ia masih menatap kosong keluar jendela. Ada hari-hari di mana ia kembali murung tanpa sebab. Tapi kini, ia tidak menghindar. Ia mulai menceritakan isi kepalanya, ketakutannya, dan luka-lukanya. Dan setiap kali ia jujur, aku merasa satu lapis bayangan dalam dirinya mulai terlepas. Aku pun berubah. Dari perempuan yang hanya ingin mencintai, menjadi perempuan yang juga belajar memeluk luka. Aku tahu, menikah dengan orang sepertinya bukan tentang kemewahan, bukan tentang kebanggaan, bukan pula tentang kebahagiaan instan. Tapi tentang keberanian. Keberanian untuk tetap tinggal meski langit kadang hitam. Keberanian untuk percaya bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang retak. Satu hari, saat kami duduk di balkon rumah kecil kami di pinggiran Seoul, Hyun Jae menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau dunia tahu tentang kita, kamu siap?" Aku diam sebentar, lalu tersenyum. Dulu aku takut. Tapi sekarang, tidak lagi. Dunia bisa menilai, tapi hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Ia menarikku ke pelukannya, dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa seperti bayangan. Aku ada. Aku nyata. Dan aku dicintai. Meski cinta itu lahir dari luka, tapi ia tumbuh dengan jujur. 3 bulan kemudian, ia mengumumkan hiatus dari dunia hiburan. Banyak media berspekulasi. Tapi kami tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, kami bisa berjalan di jalan umum bersama. Makan di restoran tanpa takut kamera. Menjadi 2 manusia biasa, yang akhirnya bisa bernapas lega. Kini, aku menulis buku. Bukan tentang rahasia seorang bintang, tapi tentang perempuan yang jatuh cinta pada manusia, bukan citranya. Buku itu berjudul Di Balik Cermin. Karena aku tahu, cinta yang sejati bukan apa yang terlihat di depan kamera, tapi apa yang tetap hidup di balik bayangan terdalam seseorang. Dan meski tak semua tahu kisah kami, aku bahagia. Karena akhirnya, malam pertama yang penuh ketakutan itu bukan menjadi akhir, tapi awal dari keberanian. Akhir yang tak pernah benar-benar selesai, tapi awal dari keberanian.